Karena itu sangat tiba-tiba, Chen Ping tidak menyangka lelaki tua ini akan mengambil tindakan secara tiba-tiba, dan dia bahkan tidak bereaksi sejenak. Namun, liontin giok yang dikenakan Lin Keting tiba-tiba meledak dengan lampu merah, membuat lelaki tua itu tercengang. Saat itulah Chen Ping dan Lin Keting bereaksi, dan dengan cepat mundur ke lantai 4. Tuan Chen, ada apa? Melihat Chen Ping dan Lin Keting berlari ke bawah tepat setelah mereka muncul, dan ekspresi mereka salah, Chen Biking bertanya dengan cepat. Ada seorang lelaki tua bungkuk di atas. Begitu kami naik, dia tiba-tiba menyerang kami. Lin Keting berkata dengan marah. Orang tua bungkuk. Lao Hei tampak bingung. Orang itu memang dari silsilah naga semu. Dia benar-benar bisa menyamar. Kurasa penampilannya juga tersamar. Kata Chen Ping. Tuan Chen, apakah Anda yakin orang itu juga seekor naga? Itu klan naga. Aku pergi ke lantai 5 dan memeriksanya. Aku hanya tidak menyangka orang ini akan tiba-tiba menyerang. Chen Ping mengangguk dan berkata, aku kasihan pada liontin giok penyelamat hidupku. Lin Keting memegang liontin gioknya yang retak dengan ekspresi sangat sedih. Jika liontin giok penyelamat nyawa tidak tiba-tiba diaktifkan sekarang, mereka berdua pasti sudah dibunuh oleh lelaki tua itu. Nona Lin, maafkan aku. Chen Ping berkata sedikit malu. Bagaimanapun, liontin giok Lin Ketinglah yang baru saja menyelamatkannya. Lupakan saja, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri. Liontin giok ini awalnya dimaksudkan untuk menyelamatkan hidupku. Yang terburuk, aku hanya bisa meminta tuanku untuk memberikannya kepadaku ketika aku kembali. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya kira tidak ada cara untuk naik ke sana. Lin Keting bertanya, saya tidak punya pilihan selain kembali. Saya akan mencoba melihat apakah saya bisa membawa Nona King dan Lao Hei keluar. Kata Chen Ping, terima kasih, Tuan Chen. Ketika Lao Hei dan Chen Biking mendengar ini, mereka langsung bersemangat. Jika mereka meninggalkan menara ini, mereka akan bebas dan tidak lagi terjebak di sini. Hei tua, Tuan Chen telah membantu kami seperti ini. Mengapa Anda tidak memberikan sebagian dari harta Anda kepada Tuan Chen dan yang lainnya? Chen Biking berkata pada Lao Hei. Chen Ping mungkin malu untuk menanyakannya secara langsung. Bagaimanapun, mereka semua adalah naga, jadi Chen Biking tidak punya pilihan selain berbicara. Lao Hei tertegun sejenak, lalu berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, harta itu sama sekali bukan milikku, dan aku tidak bisa mendapatkannya. Harta ini sudah ada sejak aku ditekan di sini. Mungkin milik orang yang ditekan terakhir kali. Harta karun, bukan milikmu. Chen Ping dan yang lainnya memandang pria tua berkulit hitam itu pada saat yang bersamaan. Mereka selalu mengira harta karun bersinar itu milik Lao Hei, tapi mereka tidak menyangka orang ini benar-benar mengatakan itu bukan miliknya. Dengan cara ini, Chen Ping menjadi penasaran dengan harta karun ini, karena harta itu tidak memiliki pemilik, tidak apa-apa baginya untuk mengambil semuanya. Tuan Chen, Anda harus berhati-hati. Binatang petir itu baru saja pergi untuk mengambil harta karun itu dan dipukuli sampai mati. Ji Yun segera mengingatkan, itu bukan urusanku. Aku tidak melakukannya. Harta karun ini sepertinya ada tepat di hadapanmu, tapi sebenarnya berada di dimensi lain, jadi kamu hanya bisa mendapatkannya dengan masuk. Jika kamu langsung mengambilnya, tidak mungkin mendapatkannya. Lao Hei dengan cepat mengklarifikasi. Orang yang baru saja mengalahkan binatang petir itu sampai mati bukanlah dia. Lalu siapa orang terakhir yang dipenjara di sini? Chen Biking bertanya dengan rasa ingin tahu. Entahlah, aku belum pernah menyentuh benda-benda ini sebelumnya. Lao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata. Chen Ping perlahan berjalan menuju harta karun itu, lalu membuka mata Tianming. Di bawah pandangan Tianming, semua harta karun ini menjadi redup dan bukan harta karun sama sekali. Ini semua bohong. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu mengambil harta karun. Jangan tangkap,
Melihat ini, Lin Keting di samping melangkah maju dan meraih Chen Ping, mencoba menghentikan Chen Ping. Tapi saat dia meraih Chen Ping sudah mengambil harta karun itu. Tidak ada pemboman kekuatan yang mengerikan, tetapi disertai dengan getaran di kehampaan, Chen Ping dan Lin Keting menghilang secara tak terduga. Tuan Chen, Tuan Chen. Saat Ji Yun melihat ini, dia langsung panik dan berteriak keras. Chen Biking juga mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Mungkinkah Tuan Chen dan yang lainnya dibawa keluar angkasa? Jangan khawatir, mereka tidak bisa pergi dari sini. Pembatasan menara mencegah mereka pergi bahkan dengan penggunaan sihir luar angkasa. Mereka masih berada di menara ini sekarang, tapi mereka tidak lagi berada di ruang yang sama dengan kita. Tapi mereka akan segera kembali. Lao Hei menghibur Chen Biking. Mendengar perkataan Lao Hei, Chen Biking menghela nafas lega. Saat ini, Chen Ping dan Lin Keting dibawa keluar angkasa. Tapi melihat sekeliling, terlihat jelas bahwa ini juga merupakan lantai 4 menara, tapi satu-satunya perbedaan adalah Ji Yun dan yang lainnya telah pergi. Selain itu, ada beberapa benda berantakan di tanah di dalam menara, yang sangat berantakan. Apa yang terjadi? Kenapa menaranya sepertinya berubah? Di mana yang lainnya? Lin Keting melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung. Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata, sangat mungkin kita telah memasuki dimensi lain. Meskipun kita masih berada di menara ini, kita tidak lagi berada dalam dimensi yang sama dengan yang lain, jadi kita tidak dapat melihatnya. Chen Ping menyadari selama getaran di kehampaan tadi bahwa mereka mungkin tersedot ke dimensi lain. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa kembali? Lin Keting berkata dengan rasa takut. Tidak apa-apa, hancurkan saja ruang ini dan kamu bisa kembali. Mari kita lihat apakah ada hal baik di sini dulu. Menurutku benda-benda ini harus ditinggalkan oleh orang-orang yang tertindas di lantai ini terakhir kali. Melihat barang-barang berantakan di tanah, kata Chen Ping. Chen Ping mengikuti Lin Keting dan melihat puing-puing di tanah. Banyak barang yang rusak. Dia tidak tahu apakah seseorang melakukannya dengan sengaja atau karena usia. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba menyala, dan Chen Ping mengikuti menuju cahaya keemasan. Bersamaan dengan cahaya keemasan, gulungan gambar perlahan terbuka di udara. Di gulungan itu, ada bayangan buram. Apa ini? Lin Keting melihat gulungan itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap hantu itu. Dia merasa hantu ini adalah orang yang ditekan terakhir kali. Ini meninggalkan bayangan di gambar ini, menunggu orang yang ditakdirkan. Saat Chen Ping sedang bermeditasi, tiba-tiba hantu itu mulai berubah perlahan, dan akhirnya berubah menjadi pedang, yang terletak di atas gulungan itu. Itu tidak terlihat seperti lukisan, tapi seperti pedang sungguhan. Chen Ping melihat ke arah pedang itu, dan kemudian mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tetapi pada saat ini, pedang itu bergetar hebat, dan kemudian kekuatan isap yang besar menyebabkan tubuh Chen Ping bergegas menuju pedang itu seperti air pasang. Chen Ping terkejut, dan dia mundur dengan cepat, tetapi kekuatan isap pada pedang masih menyerap kekuatan di tubuh Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera mengeluarkan pedang pembunuh naga, berniat menggunakannya untuk menghancurkan gulungan itu. Anda tidak bisa menyedot seluruh kekuatan Anda. Tapi saat pedang pembunuh naga dikorbankan, pedang itu tiba-tiba terbang ke dalam gulungan. Aku hanya mendengar dengungan pedang pembunuh naga, dan kedua pedang itu benar-benar mulai berdebat di dalam gulungan. Saat kedua pedang itu bertarung, kekuatan hisap yang tiba-tiba juga menghilang. Chen Ping mengambil kesempatan itu untuk mengambil pedangnya. Kali ini, Chen Ping memegang pedangnya erat-erat, dan kesadaran spiritual yang besar menyelimuti pedang itu. Dia ingin melihat pedang apa ini dan bagaimana pedang itu bisa tiba-tiba menyerap kekuatannya.